Assalamualaikum, Laskar Karir Bres dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya, Dr. Hewan Risa, di channel YouTube Sahabat Satwa TV yang akan berbagi tips dan informasi seputar hewan ternak. Laskar Karir ada 5 pertanyaan dari peternak yang masuk di kolom komentar yang sudah kita pilih, yang akan kita bahas satu persatu. Apa saja? Yang pertama, Pak Dokter, sapi indukan bunting belum dikasih konsentrat, keburuan beranak. Apakah sapinya bisa produksi susu maksimal? Siap. Pertanyaan yang kedua, maaf dok, tanya apa konsentrat sapi penggemukan boleh untuk sapi betina? Oke, mohon penjelasannya. Yang ketiga, Pak dokter, saya mau tanya, sapi saya bunting 6 bulan, tapi kencingnya kok sedikit dan seperti anyang-anyangan. Mohon penjelasannya. Siap. Yang keempat, salam dari Boyolali. Dok, sapi sehat apakah boleh diberi soda roti dan minyak goreng? Mohon penjelasannya. Dan yang kelima adalah, dok, mohon pencerahannya. Saya punya pedet baru dari pasar, supaya mau makan comboran, bagaimana? Siap? Laskar Karir Bres dimanapun Anda berada. Itu tadi 5 pertanyaan yang hari ini akan kita bahas satu persatu. Jangan lupa dukung channel Sahabat Satwa TV dengan like, subscribe, dan bila ada pertanyaan, bila ada komentar, silakan tulis dan oret-oret. Mantap. Akan kita bahas satu persatu Laskar Karir. Pertanyaan yang pertama dari Doni Rocket Mail bertanya, Pak dokter, sapi indukan bunting belum dikasih konsentrat, keburuan beranak. Apakah susu sapinya bisa maksimal? Doni Rocket Mail. Jadi memang pemberian konsentrat secara garis besar konsentrat ada 2. Oke. Yang pertama adalah konsentrat untuk penggemukan, konsentrat untuk sapi perah. Oke. Nah, bila teman-teman ingin menjaga kondisi body condition skornya induk sapi, oke ya, menjaga BCS-nya induk sapi supaya tetap di atas 2,5-3 agar nanti cepat birahi, maka teman-teman bisa memberikan konsentrat untuk sapi potong atau penggemukan. Laskar Karir. Tetapi bila teman-teman ingin menjaga produksi susu dari si sapi ini itu produksinya bagus, maka teman-teman bisa memberikan konsentrat sapi perah. Oke. Lalu Mas Doni bertanya, kalau belum sempat dikasih konsentrat sudah lahir duluan gimana? Nggak apa-apa, berikan saja. Karena sebenarnya tanpa konsentrat seekor sapi yang sehat akan tetap memproduksi air susu. Lalu kembali ke rumus, kita memberikan konsentrat ini untuk apa? Menjaga kondisi tubuh akan tetap gemuk supaya nggak turun, maka pakai konsentrat penggemuk. Oke, sapi potong ya. Ketika jenengan ingin memproduksi atau menambah suplai atau produksi susu, maka jenengan bisa menggunakan konsentrat sapi perah. Siap, itu Mas Doni Rocket Mail, semoga bermanfaat. Pertanyaan yang kedua, Laskar Karir. Raezel, maaf dok, mau tanya, apa konsentrat sapi penggemukan boleh untuk sapi betina? Oke, mohon penjelasannya dok, terima kasih. Nah, di pertanyaan yang pertama sudah kita bahas secara garis besar. Oke, konsentrat itu ada 2 secara garis besar, meskipun banyak sekali variasinya. Oke, yang pertama untuk penggemukan, yang kedua untuk sapi perah. Apakah konsentrat sapi penggemukan atau sapi potong boleh untuk sapi induk? Oke. Apakah konsentrat penggemukan boleh digunakan untuk induk? Saya akan jawab, boleh bila kondisi induk tidak kegemukan. Boleh bila pemanfaatan konsentrat penggemukan ini untuk menjaga agar body condition score induk yang menyusui bunting ini naik, artinya diberikan pada induk kurus. Menjadi tidak boleh bila sentrat atau konsentrat sapi potong ini atau sapi penggemukan ini sudah diberikan pada induk yang sudah gemuk.
Kenapa induk itu tidak boleh kegemukan, Laskar Ngarit, apalagi misalkan dalam proses persiapan IB, ya Doro misalkan, karena kegemukan pada induk akan mempersulit proses pertemuan sperma dan ovum. Ya, jadi ada sebuah lokasi di mana kalau di situ terlalu banyak lemak yang membungkus, maka ini akan menjadi penghalang ya sperma untuk bertemu dengan ovum. Birahi tetapi sulit bunting. Ini biasanya terjadi pada sapi yang kegemukan. Siap. Pertanyaan yang ketiga dari Oppo A5s bertanya, Pak Dokter, Pak Dokter, saya mau tanya, sapi saya hamil perkiraan 6 bulan, oke? Tapi kencingnya kok sedikit-sedikit, kayak anyang-anyangan. Itu kenapa dan berbahaya atau tidak? Siap, Oppo A5s. Sapi anyang-anyangan. Bisa jadi ini terkait dengan pertumbuhan dari fetus yang sedikit banyak mengganggu proses urinasi. Itu yang pertama, berarti normal. Yang kedua, bisa jadi jenengan harus mengevaluasi apakah makanannya, hijauannya itu terlalu tua, oke, atau dia mengalami penurunan nafsu minum, oke. Intinya ada penurunan intake atau masuknya ya cairan tubuh sehingga yang dikeluarkan juga sedikit. Itu kemungkinan yang kedua. Kemungkinan yang ketiga, memang sapinya jenengan ini mengalami masalah di saluran perkencingan. Maka dari itu yang harus jenengan lakukan adalah melakukan observasi seperti apa, jenengan catat, jenengan amati, dan segera kontrol ke dokter setempat agar segera diobati. Itu saran dari saya. Siap, pertanyaan yang keempat. Varelia Channel. Salam dari Boyolali, Dok. Siap, salam balik dari Banyuwangi. Dok, sapi sehat apakah boleh diberikan soda roti dan minyak goreng tiap hari waktu nyombor? Tolong dijawab, Dok. Soda roti adalah sodium bikarbonat yang sifatnya adalah basa, pH-nya basa. Oke. Sodium bikarbonat itu fungsinya sama seperti air liurnya sapi. Air liur sapi itu berfungsi untuk menjaga asam basa ingesta supaya tidak terlalu asam ketika masuk ke dalam rumen atau lambung sapi yang menyebabkan terjadinya asidosis atau kembung. Sehingga bila terjadi kembung atau asidosis, maka kita menyarankan memberikan soda roti untuk membantu menetralkan suasana asam basa. Lah kalau sapinya sehat, apa boleh diberi soda roti? Saya belum ada pengalaman sapi sehat diberi soda roti. Jadi mendingan tidak usah. Oke? Bagaimana dengan minyak goreng, Dok? Minyak goreng punya sifat mengikat gas yang terbentuk dalam rumen sehingga terjadi kembung. Kenapa terbentuk gas berlebihan? Karena mikroorganisme menguntungkan yang ada di dalam lambung ini mati atau berkurang. Nah, kalau tidak terbentuk gas, ngapain diberi minyak goreng? Mending minyak gorengnya dibuat masak nasi goreng. Siap. Jadi Varelia Channel konkret soda roti dan minyak goreng tidak perlu diberikan pada sapi yang sehat. Siap, soda roti buat donat, minyak goreng buat masak minyak goreng. Mantap. Pertanyaan terakhir, pertanyaan yang kelima, Laskar Ngarit. Bambang Supriyanto. Dok, mohon pencerahannya. Saya punya pedet baru dari pasar agar mau makan comboran bagaimana? Agar mau makan comboran, sebenarnya mental yang pertama kali harus ditanamkan oleh peternak adalah pasti suatu saat sapi kita makan comboran. Oke, jadi hanya masalah waktu. Kalau bagaimana cara memberikan makan comboran? Buatlah sapi itu lapar. Kasih porsi separuh hijauan. Jadi misalkan biasanya 10 kilo hijauan misalkan ya, jangan beri 5 kilo saja. Lalu siapkan comboran di sana. Atau jenengan bisa memberikan comboran di pagi hari atau siang hari.
tidak masalah. Bila ternyata masih tidak mau, pancing dengan garam. Karena pada umumnya sapi akan terobsesi dengan garam. Laskar Ngarit. Jadi intinya pasti suatu saat sapi kita makan comboran, ya. Yang kedua, berikan porsi separuh hijauannya sehingga dia lapar. Dalam posisi lapar, insting seekor sapi akan mencari makanan yang bisa dimakan. Siapkan comborannya di situ. Lalu Laskar Ngarit, yang bisa dilakukan selanjutnya adalah memberikan garam pada comboran yang kita sediakan sehingga sapi tersebut terangsang untuk menjilat dan memakan si comboran tersebut. Siap Laskar Ngarit beres-beres dimanapun Anda berada. Terima kasih yang sudah menonton, terima kasih yang sudah subscribe, dan tetap dukung Sahabat Satwa TV dengan cara like, subscribe, bantu share, dan bila ada pengalaman, bila ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Matur nuwun, lemah teles Gusti Allah sing bales. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laskar Ngarit beres-beres, semangat.